Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نلتقي في هذه الحصة في موضوع dasar-dasar pengetahuan. Kita akan membahas tentang pengetahuan dan ilmu, kemudian siklus ilmu dan pengetahuan, kemudian mengapa ada pengetahuan. Pengetahuan menjadikan manusia menjadi makhluk yang paling tinggi derajatnya daripada makhluk Allah yang lain. Karena dengan pengetahuan manusia bisa mengembangkan dirinya, bisa menjadi mengangkat derajatnya. Kan tetapi dengan pengetahuan pula kadang-kala manusia bisa menjadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin, menjadi serendah-rendahnya makhluk. Ini merupakan definisi daripada pengetahuan dan ilmu. Jadi pada dasarnya ilmu itu berasal dari pengetahuan, ya, merupakan persepsi manusia atas objek real, gaib maupun fakta, kemudian dikumpulkan menjadi sebuah ilmu dengan melalui siklus berikut ini. Ada aktivitas, ada kemudian pengetahuan, dan menjadi metode. Tiga siklus ini merupakan perputaran daripada ilmu dan pengetahuan, di mana yang namanya ilmu pengetahuan tidak pernah berhenti. Dia senantiasa berkembang sampai akhir zaman, ya. Melalui aktivitas ini kemudian manusia menguji, mengelaborasi, meneliti, mencermati dengan menggunakan akal pikiran dan nalarnya. Kemudian dengan akalnya, dengan logika rasional dan seterusnya. Setelah pengetahuan itu lahir, maka kemudian diringkas atau dijadikan sebuah metode ataupun ilmu pengetahuan. Demikian siklus ini berlangsung terus-menerus, ya. Sehingga ilmu pengetahuan itu tidak akan pernah berhenti. Teori kemudian diteliti lagi, dikembangkan lagi, dan berwujud pengetahuan lagi, kemudian ada aktivitas lagi menjadi sebuah teori, metode, dan begitu seterusnya. Mengapa ada pengetahuan? Manusia dalam hidupnya mempunyai tujuan tertentu yang lebih tinggi. Jadi manusia diberikan alat, diberikan akal, diberikan nalar. Dia karena mempunyai tugas yang mulia di muka bumi ini, yaitu sebagai khalifah. Bagaimana dengan makhluk yang lain? Apakah dia mempunyai ilmu, mempunyai pengetahuan, misalnya seperti binatang? Binatang juga mempunyai pengetahuan, namun pengetahuan itu terbatas hanya untuk kelangsungan hidupnya, atau bagaimana dia menggunakan pengetahuan yang dia punya hanya sebatas untuk survival. Jika kita lihat di sini, binatang pun dia berpikir, ya, menggunakan pikiran, menggunakan otaknya. Hanya saja tentu hanya sebatas untuk survival tadi, untuk bertahan hidup, ya, untuk mencari makan, untuk berkembang biak, ataupun untuk bertahan diri, ya, daripada serangan musuhnya, ya. Jadi intinya adalah untuk bertahan hidup. Sementara kalau manusia, dia tidak hanya sekedar untuk bertahan hidup, tapi dengan otak, dengan pikirannya dia mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga mengembangkan baik itu berupa alat, misalnya menciptakan pesawat dan seterusnya. Tidak bisa terbang, menciptakan pesawat, tidak bisa berenang, menciptakan kapal, ya. Begitu, ya. Ada dua pendekatannya untuk ilmu ini.
yaitu ada bisa manusia menggunakan akalnya dengan secara ilmiah atau non ilmiah. Kalau secara ilmiah otomatis tuh harus spesifik, harus bisa diuji, harus bisa dicermati. Sementara pendekatan non ilmiah itu tidak empiris ya, tidak terlalu empiris. Kesimpulannya itu tidak buat untuk diulang oleh orang lain. Jadi ada skeptik, analitik, dan kritik untuk berpikir ilmiah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sementara yang non ilmiah itu hanya dengan menggunakan akal sehat, kemudian ada prasangka, otoritas ilmiah, kemudian penemuan kebetulan, pendekatan intuitif ya, hanya karena dorongan hati. Ini karena kalau yang non ilmiah. Sementara kalau yang ilmiah itu harus observable, bisa diamati, repeatable, dia bisa berulang-ulang, measurable, ada ukurannya, testatable ya, bisa dites, bisa diukur, dan predictable, dia juga bisa disimpulkan, bisa diprediksi berdasarkan ukuran-ukuran tadi. Sekian untuk pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.